Pagi hari ini saya akan membawakan firman. Ini firman lahir dari iman, kan gitu. Coba baca sama-sama. Iman tidak pernah terpisah dari pergumulan. Siapa hari ini yang punya pergumulan? Nggak usah angkat tangan, kan gitu. Atau saya balik gini, siapa yang nggak punya pergumulan? Boleh angkat tangan. Oh, nggak ada yang angkat tangan, berarti semua punya pergumulan, betul? Betul, Bu. Beda-beda pergumulannya. Oke. Tadi kan saya bilang waktu saya bilang sama suami sayang, saya tak retired ya sayang. Elia aja butuh retired. Terus tapi saya tipe orang yang suka berbicara dengan Roh Kudus. Siapa yang enggak saya? Enggak usah cari psikolog, psikiater. Semua asarannya itu cuma hikmat manusia. Waktu saya berdiskusi setiap saat dengan Roh Kudus, dia jawab seketika loh malam itu. Saya baru ngomong, saya punya kok yang pengganti saya yang gak usah khawatir yang. Saya akan doa, saya akan melatih secara tidak langsung kan gitu. Learning by doing kan gitu. Saya udah ngomong sama Tuhan, ngomong sama suami. And then waktu malam saya nangis sama Tuhan. Sering. Saya berdialog dengan Roh Kudus tuh sering banget. Apalagi waktu me time. Setiap saat saya doa, saya ngobrol. Saya ngomong apa adanya. Ngapain sama Tuhan bohong-bohong. Dia maha tahu men. Jadi saya ngomong apa adanya. Semua rahasia saya Tuhan tahu. Tapi semua rahasia saya tidak. Semua saya sampaikan kepada pendoa syafaat. Anyway, thank you banget para pendoa yang hari ini yang terus berdoa untuk saya. Anda juga thank you banget. Tapi tolong saya jangan dikepoin, kenapa ya? Ada yang kepo, ada yang perhatian. Saya thank you banget yang perhatian, yang kepo ya sudahlah saya maklumin kan gitu. Thank you karena saya bilang doain tante. Itu suami saya lucu. Kalau besok pagi kamu ternyata migrain kamu gimana? I take the risk. Apapun yang terjadi, saya tetap melayani Tuhan. Karena saya punya janji. Life is Christ, die is a gain. Kalau saya punya komitmen, saya tidak menghidupinya. Saya orang yang bohong di mata Tuhan. Singkat cerita malam itu Tuhan ngomong, saya ngobrol sama Tuhan. Kadang-kadang buka IG ya. Lihat, IG itu gak pernah janjian sama saya saudara. Tiba-tiba IG itu bilang gini. When you can still pray while bleeding. Still worship while waiting. Still believe while broken. Itu aku Tuhan, aku banget kan gitu. You are no longer weak. You are a weapon. Karena kita ini hidup senantiasa di dalam peperangan rohani. Efesus 6, 11-18. Kita ini bukan berperang lawan manusia kan gitu, memang kenyataannya yang jengkelin yang bikin pergul kan manusia. Tetapi sesungguhnya kita ini berperang dengan roh-roh jahat di udara. Dan roh jahat itu memakai orang-orang siapa saja kan gitu untuk proses kita gitu loh. Nah ngertilah di situ, ngertilah poinnya. Jadi kalau kita bilang oh kita diserang oleh roh jahat. Roh jahat itu enggak langsung nyerang, dia pakai orang saudara kan gitu. Itu waduh itu ini ayat ini bicara Efesus 11, 6, 11 ini bicara dan saya nangis kan gitu. Terus gimana Tuhan? Aku capek Tuhan. Ngomong lagi ayat itu. The struggle is real. Kan gitu. The spiritual welfare is real. Ya betul juga ya. Spiritual welfare is real. Struggle is real. Apalagi pergumulan is real. The temptation to give up is real. Nah itu aku lagi kan gitu. Temptation to give up is real. Itu saya Tuhan. Itu saya banget kan gitu. But. Quote itu udah berata. But. So is God. And He is greater. Waduh kenapa ya? Kenapa sekali buka kok ini yang keluar. When your mind is tired. Your heart is overwhelmed and the voice of doubt, fear, or discouragement get louder. Yes,
The battle is real, but your God is bigger. Amen. Bigger than your fear, bigger than your struggle, bigger than the temptation to give up. The same God who call you is the same God who fight for you. Thank you Tuhan. Besoknya saya bilang, yang aku siap khotbah. Hanya waktu saya berdialog dengan Roh Kudus, berdialog mah sudah sering. Tapi buka quote, di tengah subuh-subuh saya tidak bisa tidur. Quote ini bicara, firman itu nomor 1. Firman itu yang mengubah saya, gitu ya. Quote ini hanya mengencourage saya. Tapi quote itu kan ada ayatnya yang tadi yang pertama ya. Nah yuk sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Jelas ya, gak ada seorang pun yang gak lepas dari pergumulan. Semua kita punya pergumulan, betul? Bedanya masing-masing pergumulan beda. Bedanya ada yang kuat, ada yang gak kuat kan gitu. Saya kadang-kadang nangis, kok kali ini saya kalah ya Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan itu minggu-minggu lalu ya, berapa hari lalu. Hari ini kalau saya bisa khotbah, thank you untuk lagi sekali untuk tim pendoa yang terus berdoa. Terus pagi-pagi saya sudah dicek, tadi malam tante bisa tidur? Tidak, saya baru tidur 1:30. 2:45 saya sudah bangun. Tuhan, saya ini baru tidur, kok 2:45 sudah bangun? Saya cuma doa, ini Tuhan ada apa gitu ya. Saya coba menerawang, kira-kira jemaat saya ada yang problem gak? Pekerja ada yang gak problem? Oh tiba-tiba saya diingatkan kakak saya yang ada di Indonesia. Apa dia sedang problem berat ya, karena saya dengar dia dalam keadaan stroke. Dan saya doa untuk dia, Karena itu 2:45 di Indonesia, kalau 4 jam kan masih awal ya. And then saya bilang, Tuhan izinkan saya tidur. Karena baru tidur sebentar. Akhirnya tidur ayam. Saudara, saya ngerti tidur ayam? Ya yang gak ngerti nanti tanya sama saya sendiri. Anyway sekarang yuk kita masuk kepada sebentar. Saya lagi cari PowerPoint-nya. Kenapa saya memakai PowerPoint? Itu supaya memudahkan saya fokus kepada apa yang saya sampaikan. Dan tidak lari ke sana sini ya. Nah iman, yuk sama-sama ngomong yuk. 1, 2, 3. Iman tidak pernah terpisah dari pergumulan. Kita baca ya. 1 Petrus 3 ayat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Thank you Tempiwe sudah buat saya nangis dari tadi. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Ya baca sama-sama ya. Sama-sama baca 1. Kita bacanya pelan-pelan supaya mudeng. Mudeng tuh gini. Supaya kita ngerti banget pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, lihat, dibangkitkan Yesus mati untuk Anda dan saya supaya Anda dan saya yang dulunya mati karena dosa, mati karena perbuatan-perbuatan najis kita, dibangkitkan melalui kuasa kebangkitan Kristus kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan di tengah pergumulan, di tengah bensin mahal, di tengah rencana perang dunia ketiga, di tengah apapun. Tapi Tuhan kasih kita pengharapan. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.
Ayat ke-6 sama-sama lebih keras. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7 lebih keras lagi. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun sekarang kamu tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. 9 lebih keras karena ini ayat terakhir 1, 2, 3. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dari ayat 3 sampai 9 yang kita baca dalam 1 Petrus 1 ini, ada satu ayat yang saya akan bicara. Yang nantinya saya ayat per ayat, tapi ada satu ayat yang ini loh yang ngomong gitu lah. Ini loh yang kita perlu baca ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Sudah dikeluarin? Udah ya? Oke, kita baca ya. Kayaknya sekarang udah lebih bagus, lebih gede. 1, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kemuliaan, pujian, apalagi pengakuan, penerimaan. Ngapain cari pengakuan penerimaan dari manusia? Kita nantinya waktu kita ngalami diuji, dimurnikan iman kita. Kita harus mengalami pergumulan, mengalami yang namanya menyangkal diri, pikul salib. Apalagi kita bisa kuat. Kadang-kadang saya harus nangis. Pinter khotbah gak bisa melakukan kan gitu. Marahin diri sendiri kan gitu. Waktu nangis sama Tuhan emangnya Tuhan menghibur. Kadang-kadang Tuhan merebuke apa yang saya omong gitu loh. Aduh Tuhan, coba ngomong sama Tuhan. Saya setuju Raja Daud tuh raja yang paling sering ngomong sama Tuhan. Bukan ngomong karpe dhewe kayak orang gendeng, bukan saudara. Waktu Anda berdoa dan Anda mulai ngomong sama Tuhan. Mungkin suami Anda enggak tahu, anak Anda enggak tahu, para pendoa yang saya percaya enggak tahu. Tapi Tuhan Maha tahu semua pergumulan saya. Ngapain saya bohong? Saya bohong toh Dia Maha tahu. Jadi saya ngomong apa adanya. Ngapain juga ke psikolog bayar mahal-mahal. Toh cara-cara ngatasinya cara dunia. Oh kalau kamu gini, oh kamu harusnya begini, kamu begitu. Jauhi keluar, kalau kamu lagi toksik sama keluargamu, sama teman, kamu pergi jauh-jauh keluar dari keluargamu, keluar dari temanmu, keluar dari orang-orang toksik. Tidak begitu Yesus ajarkan. Kalau kamu dilukai, kamu disakiti, ampuni 70 kali 7 kali. Itu kan nggak disuruh tuh menjauhi orang yang melukai kita. Nggak disuruh tuh orang menjauhi. Itu kan cara-cara dunia. Saya tidak against psikolog hari-hari ini laku keras. Tapi saya rindu ada psikolog yang cinta Tuhan. Sehingga dia mengarahkan orang-orang yang stres. Bukan dengan pengetahuan. Dia arahkan dengan kebenaran firman. Karena yang bisa mengubah orang-orang yang stres bukan pengetahuan manusia. Yang bisa mengubah radikal bahkan kuasa firman Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Saya lagi berdoa tuh. Saya ada ketemu satu teman. Tapi ya dia sedang belajar terus.
Oke, lanjut ya. Sampai di mana? Oke, sekarang poin selanjutnya. Nah, saya ngomong gini, saya itu bukan curhat, enggak ada. Cerita memang itulah kenyataan yang saya hadapi. Ya boleh dikatakan curhat. Bu kok curhat sih? Ya sedikit saja. Bagaimana? Jangan dikira Anda saja yang punya pergumulan. Ibu gembala juga punya. Saya pernah ngomong kan. Kalau saya datang ke dokter. Dokter tuh saya bilang gini. Pekerjaan Anda apa? Ibu gembala. Tapi saya juga seorang pastor. Anda stresnya double daripada suami Anda. Kok bisa? Kan gitu ya. Tapi saya bersyukur justru karena habis dokter itu ngomong begitu. Dokter tuh sayang saya banget. Thank you disayangi dokter kan gitu. Jadi waktu tambah lagi di Surabaya. Kok C234, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ibu, yang ibu tanggung tuh terlalu berat. Ibu beban mikul apa? Mikul satu jemaat. Plus satu keluarga. Tapi mungkin satu keluarga lebih berat bebannya daripada satu jemaat. Bagi saya. Kan gitu. Oh ini ngaku dosa. Lanjut. Nah Rasul Petrus. Siapa sih yang gak punya pergumulan sama. Rasul Petrus menegaskan. Bahwa iman dimulai dari anugerah Allah. Yes betul. Yang karena rahmatnya yang besar. Telah melahirkan kita kembali. Itu ayat 3 ya tadi ya. Iman yang dilahirkan oleh anugerah bukan iman yang statis. Kalau iman gak pernah dilatih, iman yang statis. Waduh, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, seperti kehidupan baru, iman harus bertumbuh, dimurnikan dan menuju kedewasaan. Gereja Tuhan yang saya kasihi, termasuk kami gembalanya, yang termasuk ibu gembala yang sempat give up. Saya bilang gini, 30 tahun loh Tuhan. 30 tahun loh Tuhan. Bolak-balik ngomong 30 tahun. Terus Yesus jawab, aku 30 tahun baru dipakai Allah Bapa untuk melayani. Kamu baru 30 tahun udah gimana? Aku 30 tahun baru dipakai. Bapakku loh baru diurapi. Betul juga sih. Yesus tuh umur 30 bagi dipakai tuh Bapa dengan luar biasa. Betul? Sehingga tapi dia punya waktu 3,5 tahun. After that dia balik surga. Kok terus ngeluh 30 tahun. Saya gini, iya ya betul juga ya. Kalau gitu Tuhan berarti 30 tahun ini awal beginning dari saya dipakai seperti Yesus kan gitu. Ambil positifnya saja. Oke, nah tadi iman tanpa perbuatan tuh mati. Nah bicara iman yang dilahirkan tuh bukan iman yang statis. Saya dikirimin lagu kan. Walaupun gunung itu enggak pindah. Ya gunungnya enggak pindah. Kan gitu. Tapi apa yang kita harus, iman apa yang kita harus miliki? Padahal ayatnya gini. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi. Ngomong sama gunung. Gunung itu pasti pindah ke laut. Kan gitu. Ada kan ayatnya. Terus kita ngomong sama gunung. Kita ngomong sama pergumulan. Kita ngomong sama apa saja. Pindah ke laut. Kok enggak pindah-pindah ya kan gitu ya. Aduh, bicara pergumulan iman. Saya ingat enggak pernah lupa. Itu saya berhadapan dengan saya dan orang gila. Yang ingat, yang belum tahu saya cerita. Jadi suatu malam saya tuh habis siap khotbah, minggunya mau khotbah, satu malam jam 10. Saya tuh jalan cepat di daerah kompleks Roseville sekitarnya. Gara-gara ngikutin Acen, ya Acen itu kan gitu, suka ngepost, oh dia lari malam-malam kan gitu. Oh iya betul juga ya, karena pagi kan repot, pagi siang udah malam, apalagi udaranya enak kalau malam. Jadi jam 10 malam tentu saya pamit lah, Yang aku mau jalan Yang. Yos mami mau jalan kan gitu ya. Nggak ada yang melarang, ya udah saya jalan. Saya pikir aman daerah situ. Tiba-tiba saya sudah langsung sampai di park. Anda yang tahu parknya di Ros itu gede saudara. Ada tempat main ayunan, ada segala macam. And then sampai di situ, hei gitu. Begitu saya lihat, bule tinggi kurus pakai celana dalam. Aduh mabok loh. Dan dia kejar saya. Waduh begitu dia, saya pasti kalah lah. Saya langsung balik badan. Iya saya harus balik badan.
Perhatikan, di situ yang namanya kuasa Roh Kudus bekerja. Saya cuma berdua dengan dia loh. Begitu saya balik, saya langsung tunjuk matanya. Matanya saya lihat, saya tunjuk dengan jari saya. Dan saya basah roh. Dia deketin saya. Itu sorry ya. Kalau saat itu dia tangkap saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi saya mundur, saya tunjuk matanya dan saya bahasa roh. Matanya saya tunjuk dengan telunjuk saya dan saya berbahasa roh. Bahasa roh itu bahasa percakapan saya pribadi dengan Tuhan. Dia nggak ngerti. Dia pikir saya bahasa dewa. Memang bahasa dewa. Tapi kan dia nggak ngomong gitu. Saya tunjuk, saya bahasa roh sambil minta hikmat. Aduh, dia udah dekat, saya tinggal itu selesai dan dia cuma pakai celana dalam loh saudara. Tinggi, bulenya bule, cowok, bukan cewek, cowok. And then saya tiba-tiba saya teriak, help me. Saya pikirkan itu pasti masa sih nggak ada yang keluar. Saya teriak dengan sekuat tenaga, help me please. Itu dengan sekuat tenaga, kayaknya suara saya menggelegar karena itu tengah malam. Satu pun nggak ada yang keluar loh saudara. Saya teriak lebih keras, enggak ada yang keluar. Terus orang gila tuh, no one help you kan gitu. Aduh Tuhan, lanjut. Saya teriak lagi, polis kan gitu, panggil polis sekarang, help me, no one. Terus saya mundur, dia terus ini, saya tapi terus mundur, tapi tunggu. Jari saya terus menunjuk matanya dan saya terus berbahasa roh, begitu ada bahasa akal budi saya sebut. Terakhir sudah kehilangan, udah pokoknya bahasa roh, tiba-tiba hikmat bilang gini, kirim menta api, tiba-tiba aja fire come down gitu. Fire itu api seperti waktu Elia berdoa supaya api turun. Deng, api itu turun kan. Saya teriak lagi fire come down sampai dengan menggelegar, enggak ada. Saya bingung kok enggak ada satupun yang nolong saya ya kan gitu. Kalau sampai saya diapa-apain ini gimana, tapi enggak mikir sudah. Saya cuma berhadapan dengan dia, tapi saya punya Allah yang besar. Waktu saya bilang fire come down and then berkali-kali saya teriak fire come down, fire, and then dia fire dia muter. Pokoknya saya tetap mundur, dia tetap maju, saya tetap mundur sambil nunjuk matanya. Dan fire dan udah kepanasan dia fire kan gitu saya bilang. Apalagi seru dia duduk, sit down please kan gitu. Menggelegar lagi sit down please sampai dia ngeletak di lantai di jalan. Begitu dia duduk saya tunjuk lagi, saya bahasa roh dan jangan berdiri ya. Terus duduk sampai aku jalan pulang kan gitu. You know what, dan dia benar-benar duduk enggak bangun lagi sampai saya sudah agak jauh. Baru saya telepon, enggak ya, kayaknya saya telepon setelah sampai rumah ya yang. Iya saya enggak cerita, sampai rumah baru cerita, bayangin. Jadi saya tetap jalan lah, muter Cesut sana, Cesut Cis, jalan besar sampai pulang rumah. Sampai rumah, karena gini, saya cerita juga sudah terjadi, mending saya ceritanya nanti ya. Oke ya lanjut di bawahnya. Di bawah yang tadi sebentar ini kok hilang saya punya PowerPoint ya. Lanjut. Mana dia? Yuk, 1 Petrus menjelaskan kelahiran baru bukan hanya perubahan status rohani, tetapi awal dari suatu proses pembentukan kehidupan iman yang berlangsung terus sampai akhir hidup orang percaya. Disitulah pemurnian iman mendapat tempat yang sangat penting. Nah, Rasul Paulus menegaskan bahwa iman itu dimulai dari anugerah Allah. Ya, tadi kan yang karena rahmatnya yang besar. Betul, saya salah ya. Saya poin berikutnya ya. Lanjut, sorry. Saya lanjut ya. Iman perlu dimurnikan. Iya. Ya. Jadi kalau ngalami pergumulan, bolehlah stres sebentar. Saya jangan diikuti ya, nanti gini, tante, aku juga kayak tante capek nih, burn out katanya kan gitu. Aku tak cuti dari pelayanan. Tanya Tuhan, saya cuma bilang tanya Tuhan. Karena saya harus ngakui ya,
generasi di bawah saya ini, generasi Anda, mudah banget stres, mudah banget burn out. Saya juga bingung loh saudara. Sebentar-sebentar stres, cari psikolog, sebentar-sebentar burn out. Jadi saya gini, tanya Tuhan deh, jangan tanya tante. Lapor boleh, cuman tante gak bisa apa-apa. Kan gitu ya. Ini generasi Anda. Hati-hati generasi anak Anda loh. Saya cuma bilang, kalau generasi Anda mudah stres, mudah burn out dan hati-hati di bawah Anda lagi. Ya toh? Ya so jangan tadi. Yuk mulai bercakap-cakap dengan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Saya setuju. Bukannya bahasa roh itu dipakai untuk yang sia-sia. No. Bahasa roh itu bahasa komunikasi Anda dan saya dengan Tuhan. Bahkan iblis gak ngerti. Iblis gak ngerti. Waktu saya melahirkan dan begitu cepatnya, begitu gampangnya melahirkan. Suster-susternya bilang gini, ibu ini ya waktu tadi dia kesakitan, betul waktu saya kesakitan saya bahasa roh. Dia doa pakai bahasa dewa loh, terus gak lama langsung melahirkan. Kalau saya seperti ibu, saya pengen sih punya anak lagi gitu. Terus saya senyum. Ibu mau kenal Tuhan saya? Kan gitu. Ini suster di Bali ya. Lihat betapa kuasa bahasa roh. Bukan yang dipakai asal-asalan. No. Itu bahasa doa yang iblis tidak bisa curi. Jadi kalau Anda menyepelekan, saya tidak berkata Anda harus. Tetapi salah satu tanda dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Kalau Anda berbahasa roh tapi tidak menghasilkan buah roh, ya itu juga keliru banget. Tetapi kalau Anda berbahasa roh, Anda harus menghasilkan buah roh. Tapi misal Anda tidak berbahasa roh, ada orang-orang yang tidak berbahasa roh, tapi buah rohnya nyata. Ya sudah, hormati dia gitu loh. Gitu, enggak ada ya, jangan jadi jaksa, jangan jadi hakim, jangan jadi gosiper. Selama saya enggak pelayanan, ada yang gosip, ada yang kepo, ada yang perhatian. Yang perhatian saya thank you banget, yang kepo saya kasih gambar doa, yang gosip saya kasih gambar doa. Siapapun mereka, keputusan saya harus tetap mengasihi mereka. Oke? Nah, iman ini harus dimurnikan. Karena iman yang berasal dari anugerah harus bertumbuh menjadi dewasa dan sempurna. Jadi kalau gereja ini 30 tahun Anda enggak Bu, saya baru ikut gereja ini setahun, 2 tahun. Ya enggak apa-apalah. Yang penting nanti kita ulang tahun ke-30. Oke? Loh gini. Saat ini masa percepatan. Anda jangan pikir, saya baru bertobat setahun. Dengerin, ini masa percepatan. Tadi ya anak-anak, thank you Shirley, yang selalu pengen anak-anak itu melayani. Makanya waktu saya dikirimin video anak, umur berapa itu ya, cowok. Semangat banget jadi WL. Tapi saya bayangkan, yang ngirimin video anakmu nanti seperti itu bahkan lebih gitu loh. Ya, saya bangga dengan anak itu, anak laki itu kan. Tapi saya lebih bangga kalau itu cucu saya, cucu rohani. Dia suaranya bagus, tinggal mamahnya latih. Tapi saya lihat cucu saya juga punya confidence-nya sih. Jadi saya sangat percaya. Jadi suatu hari jangan kaget. Sore nih. Sore saya kagum loh. Begitu saya bangga. Karena yang melayani di belakang tuh next generation. Anaknya Riko, anaknya Joshua Winarko, anaknya siapa lagi Ferdinand. Itu semua anaknya, semua yang layani. Saya sampai bengong. Kalau yang itu selalu nanya Riko, Bang ini gimana? Bang ini gimana? Yang next generation gak ada nanya, Bang ini gimana? Mereka tinggal baca aturannya. Lihat tepuk tangan yuk bagi Allah kita yang luar biasa. Jadi jangan rendahkan anak-anak Anda loh. Latih anak-anak. Bawa mereka mumpung masih punya kesempatan. Kalau udah, pokoknya selama masih buat mesbah doa. Kalau enggak bisa tiap malam, bikin keputusan. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, kalau bisa tiap malam, is very good. But not, kalau enggak ya bikin keputusan dengan mereka. Setuju? Bangun iman sejak mereka masih kecil, mumpung masih bisa. Dan harus berdewasa. Harus dewasa lewat apa? Lewat pergumulan.
lewat pencobaan, lewat kesukaran. Alkitab tidak pernah mengajarkan iman yang berhenti pada titik awal. That's it. Gue udah terima iman. Gue udah terima iman. Ngadepin gunung. Pindah nggak pindah. Gue yang lari kan gitu. Gunung nggak pindah. Ya gue yang pindah kan gitu. Bukan begitu. Orang gila ini. Iya gue yang pindah. Ini sudah 11:00. Ini kok tinggal 8 menit ya saya ini ya. Oke. Anyway, walaupun iman adalah pemberian Allah, iman tidak dimaksudkan dibiarkan tanpa proses. Justru iman sejati akan diarahkan Allah menuju bentuk yang matang dan otentik. Allah memakai penderitaan untuk membawa iman kepada kualitas yang dewasa dan teruji. Perlulah. Hal ini ditegaskan dalam ayat 7, betul. Bahwa iman diuji untuk membuktikan kemurniannya. Kata Yunani, bahasa Yunaninya, dokimion, menunjuk pada proses pengujian yang menghasilkan sesuatu yang telah terverifikasi dan layak dipercaya. Karena iman kita nanti ya kita lihat. Ya kadang-kadang saya harus menyebut nama. Sebetulnya saya lebih senang menyebut nama Yesus sih. Terpaksa lah ini menyebut nama tokoh. Ya sudahlah. Tapi jujur ya. Daripada saya disuruh baca buku. Bukan saya tidak suka baca. Saya lebih suka baca firman gitu ya. Oke, kita lihat Martin Luther ngomong apa. Menegaskan bahwa iman yang tidak pernah diuji akan mudah berubah menjadi kepercayaan diri. Religius bukan kepercayaan sejati kepada Allah tuh. Makanya iman tuh perlu diuji supaya supaya ini berubah dari kepercayaan diri. Kan orang yang kebanyakan kita ya, begitu waras ya, khotbah bagus segala macam, wah gitu ya. Tapi waktu diuji, nah di situ keputusannya. Waktu diuji itu kita menang atau kalah gitu loh. Itu. Jadi siapapun Anda. Kan sekarang kita lihat, tuh lihat. Tapi itu penggenapan firman loh. Kalau kami baca, tapi kalau saya enggak suka ya diviralkan ya. Sekarang kan apa-apa diviral ya. Aduh, tapi saya juga malu gitu loh kalau hamba-hamba Tuhan jatuh diviralkan. Tapi kita lihat betapa sekarang banyak sekali hamba-hamba Tuhan besar yang jatuh. Lah, kan akhirnya pengikutnya kecewa toh. Lah, siapa suruh kamu mengagumi hamba Tuhan besar? Yesus enggak pernah suruh kagumi hamba Tuhan besar, enggak. Justru Yesus bilang hati-hati di hari-hari akhir. Matius 7, 21, 22. Banyak orang berkata, aku membangkitkan orang mati. Aku menyembuhkan orang sakit. Aku khotbah ribuan orang bertobat. Yesus cuma bilang, yang masuk itu cuma orang yang melakukan kehendak Bapa. Simple kan? Anda tidak perlu jadi pengkhotbah besar. Anda tidak perlu menjadi orang terkenal. Tidak perlu. Karena Yesus bilang, hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang akan masuk dalam kerajaan surga. Kira-kira Anda ngerti? Itu Matius 7, 21, 22. Oke? Setuju ya? Ngerti ya? Gak usah yang aneh-aneh. Apalagi sudah mau perang ketiga. Saya ketawa dengan seorang ibu. Siapa suruh ngirimin saya mau perang ketiga. Kadang-kadang kalau saya habis nasihati saya ketawa sendiri. Ya, salah dia ngomong ke ibu gembala. Karena saya tidak setuju perceraian. Apapun Allah. Ya, saya setuju belakangan pastor saya bilang. Lah kalau dipukulin terus, oh ya sudah. Kalau KDRT, oke lah. Tapi mungkin jangan cerai. Pisah sementara dan kita layani dua-dua ya. Pisah sementara dilayani dua-dua dan akhirnya kembali lagi. Saya mau ngomong ya, mau ganti pasangan siapapun gak akan lepas kok saudara. Saya ingat suatu hari papa saya, mama saya itu meninggal loh saudara. Bukannya hidup, meninggal.
And then karena papa seorang gembala, gak lama papa menikah. And then singkat cerita di akhir waktu papa sakit. Kebetulan saya menunggu malam itu dan besok pagi-pagi subuh-subuh papa diangkat pulang Tuhan ke surga. And then malam terakhir saya pikir papa bakal sembuh. Papa bilang gini, Non, papa pengen makan ini tahu campur. Oke pak gitu kan. Saya langsung cari tahu campur. Itu dalam keadaan dia kadang koma, kadang sehat ya, kadang sadar. Oke pak. Terus papa saya bilang besok papa pulang. Oh yuk seneng kan kita. Terus tiba-tiba papa bilang gini, Non, tidak ada mama yang istri yang terbaik selain mama kandungmu. Saya peluk. Betul papa. Enggak ada mama lain yang terbaik selain mama kandung saya. Anda boleh ganti mama kandung Anda dengan mama yang lain. Tapi saya mau bilang, enggak ada mama yang terbaik. Itu pengakuan papa saya di malam terakhir. Dan besok pagi dia jalan. Jadi ya yang sudah terlanjur menikah lagi ya sudah, jangan diganti. Yang belum jangan aneh-aneh. Oke, setuju? Lanjut. Aku tadi ngomong, iya karena banyak yang aneh-aneh sih belakangan ini. Capek bu, memang capek gitu loh. Bosen bu, ya memang bosen. Kalau bosen keluarlah sebentar gitu ya. Me time lah, me time. Ya, saya ngerti kok kadang-kadang bukan suami aja yang jengkelin. Kadang-kadang istri juga jengkelin. Me time lah, me time ya. Ya setuju me time-nya tapi ya jangan yang mahal-mahal. Bu, saya dikasih tahu mungkin saya perlu me time ke Canberra kayaknya. Makanya kalau pergi-pergi itu Mbak ya dikasih tahu Bu Gembala. Tante ada ya di Canberra tuh murah dan bagus dan Mbak gitu loh caranya ngasih tahu. Oh iya sudah coba saya akan minta ke Canberra. Tapi yang gak jauh-jauh aja lah cari yang murah-murah aja. Oke lanjut. Nah tujuan pemurnian itu ditegaskan dengan jelas pada ayat 9. Coba baca sama-sama 1, 2, 3. Tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan di sini bukan hanya awal keselamatan. Yes. Waktu Anda dan saya terima Yesus, kita diselamatkan, kita dibenarkan. Tetapi penyempurnaan iman hingga akhir sampai bukan hanya dibenarkan, disucikan, dipisahkan, dikuduskan sampai glorify, sampai kemuliaan. Nah, yang dimurnikan adalah iman yang telah dianugerahkan Allah namun masih berada dalam proses pertumbuhan. Hal ini menegaskan iman tidak pernah terpisah dari pergumulan. Saya ulang, yang dimurnikan adalah iman yang telah dianugerahkan Allah kepada Anda dan saya namun masih berada dalam proses pertumbuhan. Itu sebabnya iman tidak pernah terpisah dari pergumulan. Iman orang percaya harus dilatih melalui ujian, bukan dibiarkan tanpa proses. Kalau saya khotbah hari ini, saya rindu jemaat yang saya kasih itu ngerti yang namanya proses, ngerti yang namanya pergumulan, ngerti yang namanya penderitaan. Apa saja sudah, mau dalam keluarga, mau dalam lingkungan, mau dalam kerjaan, apa dalam segala hal. Apalagi kalau di prosesnya itu dengan teman seiman, gembala kayak sudahlah. Aduh sudahlah terima saja dengan ucap syukur. Karena itu memang harus begitu. Lanjut ya. Nah sekarang Petrus menegaskan beberapa hal dari 1 sampai 7, 1 sampai 9 tadi, 3 sampai 9 dia tegaskan beberapa hal sebagai gini. Yang pertama, iman itu nyata lahir dari kelahiran baru. Betul kan? Itu ada ayatnya, ayat 3. Jadi ini saya mengulang dengan poin beberapa hal. Yang pertama, iman itu nyata lahir dari kelahiran baru. Yang pertama, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kedua, Petrus menegaskan iman itu hidup.
Ya, bukan mati. Iman itu hidup. Iman itu bukan statis. Iman itu bergerak, bertumbuh, menjadi dewasa, berakar pada pengharapan. Yuk baca yuk. Supaya mulai ngantuk-ngantuk semangat. 1 ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maksudnya gini loh saudara, kita sudah ikut Tuhan lama, jangan sampai nanti waktu Yesus datang kita tertinggal. Yuk kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, apapun yang terjadi. Yuk, kalau saya cerita, saya memberikan sebuah kesaksian bukan negatif thinking ya. Tapi bagaimana tetap saya khususnya sebagai ibu gembala tidak lepas yang namanya kelelahan. Tidak lepas yang namanya burnout. Tidak lepas yang namanya pengen pensiun segera. Ya kan gitu. Itu tuh hal yang normal. Waktu dibilang C23 terlalu menanggung bebannya. Ibu berat banget bebannya. Berapa banyak yang ibu tanggung kan gitu ya. Ya sudah terserah dokter saja yang menjawab daripada saya yang menjawab. Saya itu kalau ketemu siapapun saya sangat gampang akrab dengan mereka. Sehingga saya bisa WhatsAppan at any time dengan dia. Karena dia di Indonesia. Nah lanjut. Petrus menegaskan yang terakhir nih. Yang terakhir, namun iman itu masih perlu dibuktikan kemurniannya. Baca lebih keras ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada kapan? Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Paling gampang praktek iman tuh kalau anak Anda sakit. Kan gitu ya. Tumpangin tangan, uyak-uyak dengan minyak kan gitu ya. Sudah imani. Saya tipe orang kalau saya sudah beriman, saya bayangkan, saya doakan, pokoknya saya mau taat sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidak, ya tidak gitu ya. Bukan iman saya, iman Tuhan yang saya terima banget. Nah, kalau saya bilang sembuh kan gitu ya. Kan gitu. Iman yang dimurnikan, nah bukan iman yang palsu kan gitu. Melainkan iman, perhatikan, iman ini masih bercampur dengan dagingan kita, masih bercampur dengan ketakutan. Yes. Kepentingan diri sendiri, ego. Yes banget. Dan ketergantungan pada hal-hal duniawi. Jadi perlu dimurnikan supaya dipisahin. Sakit enggak? Sakit. Enak enggak? Enggak enak. Apalagi semuanya. Tapi tujuannya tuh supaya kita tuh makin hari. Yesus bilang gini. Bila makin hari kamu semakin berkurang-kurang. Dan Yesus yang semakin bertambah-tambah. Begitu loh saudara, kan gitu. Nah semua yang tidak berkenan sama Tuhan itu, yang karpe dewe, enak ya bahasa Surabaya ya, tidak ada Pak Haris, ada ibu yang baru dari Surabaya. Yang kita tuh suka karpe dewe, bawa cara kita dan semuanya cara kita. Yang lanjut, pemurnian bukan membatalkan iman. Perhatikan, pemurnian dia tidak batalkan iman, tapi membersihkannya dari campuran yang menghambat pertumbuhannya. Yang menghambat pertumbuhan iman bukan orang lain kok. Anda sendiri. Ya. Nah, sekarang poin terakhir. Iman perlu dimurnikan. Yang pertama, caranya melalui pencobaan yang diizinkan Allah. Yang diizinkan Allah loh ya. Petrus menyebut pencobaan sebagai sesuatu yang seketika
dan perlu. Ayat 6 kan berkata gini. Yuk baca ayat 6 sama-sama 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Seketika. Dia nggak ngomong-ngomong waktu dia datang. Seketika. Ini menegaskan bahwa penderitaan orang percaya bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana pemurnian Allah. Kedua, dengan tadi ya tujuan iman dimurnikan yang pertama, iman dimurnikan melalui pencobaan. Oke, yang diizinkan Allah. Kedua, dengan hidup dalam pengharapan kepada kebangkitan Kristus. Pengharapan orang percaya berakar pada kebangkitan Yesus. Yes. Nah ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dengar, jadi kita tuh punya pengharapan. Di tengah semua tadi gunung belum pindah tapi ada harapan, ada harapan, ada harapan. Saya tetap gunung itu harus pindah kan gitu ya. Kalau Tuhan bilang gunung itu harus pindah, saya imani gunung itu pindah. Kebangkitan Kristus memberi makna eskatologis pada penderitaan. Penderitaan bukan akhir cerita, melainkan bagian dari perjalanan menuju kemuliaan. Jadi kalau saya nggak tahan karena penderitaan, saya gagal melakukan poin kedua. Karena kebangkitan Kristus memberi makna eskatologis pada penderitaan. Penderitaan bukan akhir cerita, melainkan bagian dari perjalanan menuju kemuliaan. Makanya jangan lari dari proses. Dimanapun Anda tetap akan ketemu proses ya. Yang ketiga, after ketiga ya kita akhiri. Ketiga, dengan mengasihi dan mempercayai Kristus sekalipun tidak melihat. Iman itu dimurnikan, mengasihi Kristus sekalipun kita tidak lihat. Betul, ayat 8 ya. Menggambarkan iman yang matang, percaya tanpa melihat. Yes, ini sebetulnya saya sudah delete tapi saya lupa. Saya lupa waktu bikin PowerPoint. Calvert menegaskan bahwa iman Kristen bukan respon terhadap bukti visual tetapi ketaatan kepada pewahyuan Allah dalam Kristus. Kenapa saya itu kurang suka pakai nama-nama orang. Saya lebih suka pakai nama Yesus, nama Yohanes, Petrus, Paulus begitu ya saudara. Bukan tidak menghargai, tapi bagi saya suatu hari kalau dia jatuh kita yang kecewa. Kecuali Timothy Keller ya sudah meninggal. Tapi Anda jangan berharap, jangan berpikir Timothy Keller sempurna. No. Yang bisa bicara jujur istrinya Timothy Keller. Ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Kita belum pernah ketemu Yesus, tapi kita bisa menikmati hadirat Yesus. Amin. Kita belum pernah ketemu face to face dengan Yesus. Tetapi kita bisa ketemu face to face melalui doa kita yang terakhir. Sebelum yang terakhir ya. 1, 2, oke. Seperti benih unggul yang diberikan kepada petani. Ini contoh imannya seperti benih yang unggul. Benih itu adalah anugerah. Tadi iman kan anugerah ya. Namun tanpa proses benih itu ditanam di tanah. Enak ya ditanam di tanah. Gak enak saudara. So, jangan pikir enak siapa bilang saudara ditanam tuh gak enak banget. Di tanah lagi gak kelihatan, udah pelayanan sungguh udah berkorban, gak ada yang menghargai, boro-boro kan gitu. Gak ada yang muji, adanya komplain kan gitu. Itu di tanah. Ada cacing, ada bau, ada gelap, apalagi itu di tanah.
Ya, kemudian perlu dikasih air, kemudian perlu waktu yang namanya panas matahari, perlu waktu, dan benih itu tidak akan menghasilkan apapun. Demikian juga iman, anugerah Allah yang harus melewati proses agar mencapai tujuannya. Ya, haleluya. Saya ingat kalau bicara benih ini, karena pada umumnya manusia tuh pengen cepet gitu ya. Nah, ada satu pohon namanya pohon Cina. Siapa yang tahu? Wih, pohon lainnya cepet banget tumbuh. Pohon Cina ini kok enggak tumbuh-tumbuh ya gitu ya. Capek petani yang menanam pohon Cina. Hah? Ya, pohon bambu Cina ditambah bambu Cina. Oke. Pohon bambu Cina, bukan pohon Cina ya, salah. Salah ya, ada bambunya. Nah, thank you Pastor Sam. Nah, gak tumbuh-tumbuh saudara. Dengerin, tiba-tiba setelah 5 tahun, setelah 5 tahun baru dia tumbuh. Begitu dia tumbuh, tumbuhnya tuh langsung. Wah, itu loh. Makanya perlu ditanam. Jangan lupa ya, gak enak. Kesimpulan, iman lahir dari anugerah, tapi iman bertumbuh melalui pemurnian. Para rasul dan para teolog sepakat iman pasti diuji. Iman yang diuji akan dimurnikan. Iman yang dimurnikan akan didewasakan. Terakhir, ini quote saya. Yuk, tim PW boleh naik. Yuk tim PW. Ini terakhir. Allah, baca yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Allah tidak sedang menghancurkan iman Anda melalui pencobaan atau pemurnian. Allah sedang menyempurnakannya sehingga layak menyambut kedatangan Kristus pada hari Ia menyatakan dirinya. Kita berdoa. Dengan segala keterbatasan hamba sudah menyampaikan. Kalau ada kalimat yang tidak membangun, ampuni hamba. Tapi biarlah semua perkataan firman yang akan menumbuhkan gerejamu. Seperti hamba juga perlu dimurnikan. Apapun Tuhan, hamba cerita bahwa tidak ada orang yang kebal. Tidak ada orang yang super. Kami tetap manusia yang penuh dengan kelemahan. Kami tetap manusia yang penuh dengan kegagalan. Tapi kami bersyukur karena Engkau sedang memurnikan iman kami. Hamba semakin mengerti Tuhan, iman tidak terlepas dari pergumulan. Apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu pagi hari ini, bila waktu kami mendengar firman-Mu, kami dikuatkan kembali Tuhan. Bukan hanya dikuatkan, kami diubahkan oleh kuasa firman-Mu. Sebentar kami makan tubuh dan darah-Mu, meteraikan firman-Mu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami makan, minum, menjadi kekuatan yang baru. Kami akan berjalan tidak lelah, berlari tidak letih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan makan, minum, dan Engkau menguatkan kami.